Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Jika belum tahu, mari kita simak edukasi berikut ini. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana untuk pendanaan kegiatan ekonomi, proyek pembangunan dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, lembaga keuangan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, sampai sini sudah paham bukan? Mari kita lanjut untuk mengetahui fungsi-fungsi dan jenis dari bank. Fungsi-fungsi dari bank tidak lain seperti pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini ada pengiriman uang, kartu kredit, dan inkaso. Nah, kalau jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu, ada bank sentral, bank umum dan juga bank perkreditan rakyat. Mari kita bahas satu persatu supaya kita semakin memahami. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral ini dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tahukah kamu mengenai Bank Indonesia? Pasti di daerah kalian terdapat Bank Indonesia bukan? Seperti kita ketahui, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan terhadap masyarakat. Tanpa adanya lembaga keuangan Indonesia tentunya masyarakat akan kesulitan. Misalnya masyarakat membutuhkan modal untuk membangun usaha, lembaga keuangan seperti bank bisa meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank ini kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil dan juga dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tahukah kamu, jika ada bank yang berdasarkan kepemilikan modalnya juga? Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya seperti Bank BRI, BNI maupun BTN. Yang kedua ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Contohnya seperti Bank Sentral Asia. Kemudian yang ketiga ada bank koperasi. Bank koperasi ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya yang keempat ada bank asing. Bank asing ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun pemerintah. Contohnya seperti Bank Citibank. Dan yang terakhir ada bank campuran. Bank campuran ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta nasional dan pihak asing. Contohnya di sini dipegang oleh Bank ANZ. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang lembaga keuangan Islam.
ada 3 poin besar yang kita akan bahas, yaitu yang pertama, filosofi bank dan lembaga keuangan Islam. Yang kedua, karakteristik bank dan lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, konsep bank dan lembaga keuangan Islam. Filosofi bank dan lembaga keuangan Islam. Tahukah kamu apa filosofi bank dan lembaga keuangan Islam? Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, tentunya memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Bank syariah dipandu oleh filosofi bisnis yang digali dari 3 aspek, yaitu yang pertama, Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang terakhir adalah ijtihad para ulama. Dari filosofi bisnis tersebut itulah yang sampai saat ini dijadikan sebagai dasar dari bagaimana formulasi filosofi perbankan syariah. Formulasi perbankan syariah itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, filosofi digunakan sebagai panduan oleh pihak manajemen atau pembuat kebijakan bank dalam merumuskan kebijakan dan tujuan perusahaan. Yang kedua, filosofi berfungsi sebagai indikator mengenai apakah bank syariah benar-benar menegakkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan secara benar. Dalam hal ini, pelarangan unsur riba, usuri, dalam sistem perbankan hanyalah merupakan bagian kecil yang diatur dalam bisnis syariah. Sebagai entitas bisnis yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya ada 3 prinsip yang diterapkan, yaitu yang pertama, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan dan kebajikan dalam masyarakat. Yang ketiga, dalam menjalankan kegiatannya bank syariah juga harus berdasarkan kepada konsep kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah. Selain itu, dalam penerapannya, bank syariah harus memperhatikan 4 aspek berikut, yaitu yang pertama, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai kemajuan atau perbaikan seluruh umat. Yang kedua, Islam menekankan kepada pendapatan yang halal dalam mata pencarian dan melarang mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak halal. Yang ketiga, dalam Islam pendapatan yang diperoleh tersebut disarankan digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang terakhir, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya. Bank syariah diharapkan melakukan transaksi yang saling menguntungkan dan menegakkan keadilan. Islam sendiri telah menetapkan landasan filosofis dan prinsip-prinsipnya yang berfungsi sebagai panduan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan kepada prinsip keadilan dan kesetaraan dan juga dilarang melakukan aktivitas yang mengandung unsur seperti riba, maisir, gharar, atau lain-lainnya. Dalam penerapannya, bank syariah diharapkan untuk lebih peduli kepada kebutuhan masyarakat, mendorong program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi lebih kepada orang-orang miskin atau yang lebih membutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik bank dan lembaga keuangan Islam. Karakteristik dalam lembaga keuangan Islam dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antara investor, penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, lembaga perantara, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit-oriented, tetapi juga falah-oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa untuk transaksi komersial, dan pinjam meminjam, kredit, untuk transaksi sosial. Yang kelima, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Karakteristik dan ciri yang melekat di
Yang kedua, larangan melakukan praktek riba atau bunga. Yang ketiga, menggiatkan praktek jual beli. Yang keempat, mempraktekkan bagi hasil. Dan yang terakhir adalah instrumen zakat. Setelah membahas tentang filosofi dan karakteristik bank dan lembaga keuangan Islam, berikutnya kita akan membahas apa itu konsep bank dan lembaga keuangan Islam. Apa sih konsep dasar syariah? Konsep dasar syariah dalam keuangan mengadopsi aturan syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. Dalam konsep syariah, aturan dan batasan syariah harus terbebas dari beberapa unsur yaitu: yang pertama, unsur maisir atau perjudian. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian akad. Yang ketiga, riba. Dan yang terakhir, prinsip dasar yang tidak batil menurut syariah harus memenuhi 4 aspek yaitu: rukun dan syarat akad, tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah, tidak ada unsur pemaksaan yang diberikan oleh salah satu pihak yang berakad, dan yang terakhir, tujuan akad bukan untuk maksiat. Tahukah kalian kalau jenis akad terbagi menjadi 2, yaitu akad tabaru dan akad tijoro? Yang dimaksud dengan akad tabaru adalah perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, nirlaba, namun hanya bersifat kebaikan murni, seperti infak, wakaf, dan qard al-hasan, pinjaman ihsan, yaitu pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan. Sedangkan akad tijoro adalah perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual beli yaitu akad murabahah dan salam. Akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil yaitu mudarabah dan musyarakah. Akad yang mengacu kepada sewa yaitu ijarah, dan akad yang mengacu kepada titipan yaitu wadiyah. Semua transaksi ekonomi menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya iwat, mengimbangi berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada iwat, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba. Selanjutnya dalam keuangan syariah sendiri bisa dibagi menjadi 2 peran, yaitu peran usaha dan peran sosial. Keuangan syariah dalam peran usahanya dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu: yang pertama, keuangan syariah yang berfungsi sebagai manajer investasi, dan yang kedua, sebagai jasa pelayanan. Dalam peran sosialnya, keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial dan penyaluran seperti dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip-prinsip keuangan syariah telah banyak diuraikan oleh para ahli dari berbagai bahasa dengan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda. Dan berikut ini adalah 7 prinsip keuangan syariah yaitu: yang pertama adalah penghapusan bunga dari sistem keuangan. Yang kedua, berbagi risiko. Yang ketiga, nilai uang. Yang keempat, keterkaitan antara transaksi keuangan dan sektor produktif. Yang kelima, larangan perilaku spekulatif berlebihan. Yang keenam, kesakralan suatu kontrak. Dan yang terakhir, kegiatan investasi yang syariah. Lalu bagaimana dengan instrumen syariah sendiri? Pada prinsipnya jenis instrumen keuangan dasarnya adalah sama. Namun demikian, pada keuangan syariah proses penyusunan instrumen keuangan harus mengikuti ketentuan dan prinsip syariah. Maka keuangan syariah tidak mengenal instrumen derivatif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor gharar dan kecenderungan maisir dan riba pada instrumen derivatif. Jenis instrumen keuangan syariah antara lain: surat berharga syariah negara, SBSN, sukuk atau obligasi syariah, negotiable certificate of deposit syariah, dan sukuk BI. Lembaga keuangan syariah sendiri bertujuan membantu untuk mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat secara umum. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang merupakan proses penyerahan dana dari unit surplus ekonomi baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu,
rumah tangga, untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lainnya atau sektor defisit. Tahukah kalian jika fungsi lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 4 aspek? Aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Aspek penyedia dana finansial. 2. Aspek kedudukannya dalam sistem perbankan. 3. Aspek sistem moneter. Dan yang terakhir adalah aspek sistem keuangan. Jadi teman-teman semua, bahwa tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank syariah, yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menjalankan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah terpencil. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi